Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kami BPS Kabupaten Pasaman Barat dengan judul podcastnya Ngopi Data ya, ngobrol pintar bahas data. Karena data itu akan lebih hidup saat dibicarakan. Baik, bersama saya Faizal Hanafiah. Untuk episode kedua kali ini kami akan mengundang seorang tamu podcast yang sangat luar biasa, sangat inspiratif sekali karena gebrakannya di dunia usaha yang mungkin saya sendiri mungkin tidak kepikiran akan membuka usaha seperti itu. Nah, untuk Anda teman-teman podcast dimanapun Anda berada, mungkin bisa simak acara ini sampai habis sehingga bisa membawa semacam inspirasi untuk Anda membuka usaha apa saja yang cocok ya kira-kira di tengah kondisi ekonomi yang ya kita tidak bisa mengharapkan dari orang lain ya. Mungkin kita bisa memulai dari diri sendiri. Baik, untuk itu langsung saja kita perkenalkan tamu podcast kita kali ini. Halo, selamat siang ya. Iya, siang. Terima kasih nih Mas Faisal atas kesempatannya telah diundang di podcast BPS Kabupaten Pasaman Barat. Baik, sebelumnya kenalin nih, nama saya silakan. Muhammad Abdul Sadli. Teman-teman, rekan-rekan semua bisa panggil saya dengan sebutan Sadli, akrabnya. Sadli ya. Sadli ya. Saya seorang entrepreneur. Ya, entrepreneur. Kalau untuk latar belakang pendidikan, dulu saya berkuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi perbankan syariah. Jadi kalau untuk gelar sarjananya masih sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi. Yes. Yogyakarta ya. Jogja. Oh, iso ngomong Jawa. Siti bisa. Nami kulo Sadli gitu. Sadli, kulo Sadli. Oke. Iya. Terus selesai dari menempuh pendidikan di perguruan tinggi kampus, saya seperti pengen nih mengabdikan diri. Kira-kira kalau untuk bangsa dan negara ini, apakah tetap di Pulau Jawa atau harus pulang lagi ke kampung halaman? Kemudian dari berbagai pertimbangan, mau jadi entrepreneur kah, mau jadi akademisi kah, atau mau jadi praktisi di perbankan syariah? Pada akhirnya saya ngambil keputusan saya harus balik lagi ke kampung halaman, berbakti mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah kita. Dan inilah hasilnya sekarang. Inilah hasilnya yang akan Sadli, kita bahas nanti. Seorang entrepreneur. Alhamdulillah, Masya Allah. Masih muda ya. Berapa usia? Usia sekarang baru 27. Iya, sudah sampai ke luar negeri ya. Alhamdulillah. Dari program-program pembelajaran selama menempuh di entrepreneur inilah. Oke, baik. Kita bahas lebih lanjut nanti. Untuk teman-teman podcast, jangan tinggalkan podcast ini, nonton sampai habis karena pembahasan akan sangat menarik, terutama untuk Anda yang mungkin akan membuka usaha-usaha baru yang out of the box kali ya. Out of the box gitu ya, Syadli ya. Oke. Jadi saya penasaran nih karena di rumah ya, di rumah orang tua, saudara-saudara itu ibu-ibu rumah tangga ya, itu ngambil lidi sawit kan perbatasan dengan kebun plasma ya, punya PTP. Nah, itu biasanya mereka bebas tuh, udah diizinkan ngambil lidi sawit. Itu kerjaan tiap hari gitu. Nah, itu saya berpikir ini luar biasa sekali karena sangat membantu ibu-ibu rumah tangga yang awalnya tidak produktif, sekarang sudah produktif, sangat produktif sekali gitu. Jadi pertanyaan saya, bisa Sadli ceritakan sedikit nggak? Kenapa sih ide itu muncul? Nah, ini kapan gitu? Sejak kapan dan apa inspirasinya? Apakah lagi di kamar mandi muncul idenya? muncul ide atau lagi jalan-jalan atau di mana? Iya, balik lagi tadi Mas. Sebenarnya dalam perjalanan hidup itu harus ada big why-nya. Alasan besar tuh mengapa gitu. Mengapa kita hidup dan mengapa kita berfokus di jalan hidup yang kita pilih. Jadi kan tadi disampaikan saya seorang entrepreneur. Selesai dari perkuliahan tuh saya mengambil keputusan kira-kira mengabdi buat bangsa ini nih mau dari mana, mau jalurnya masih di Pulau Jawa kah atau mungkin balik ke kampung halaman. Nah, kemudian saya mengambil keputusan saya harus balik lagi ke kampung halaman untuk mengembangkan segala bentuk potensi yang ada. Dan ya bisa dibilang itulah salah satu alasan kuat kenapa saya berfokus di dunia bisnis yang sekarang ini. Alasan kuatnya bisa dibilang sebagai pengabdian untuk bangsa dan negara, terkhususnya untuk wilayah Pasaman Barat. Dan di ranah entrepreneur ini sebenarnya apa sih yang saya lakukan? Tadi udah di-spill sedikit ya Mas ya. Oke. Jadi saya dan teman-teman asli putra daerah Pasaman Barat semuanya ada total 5 orang. Semuanya? Ya, kita ada 5 orang. Itu bisa diceritain dari mana aja di Pasaman Baratnya? Oh ya, oke. Kebetulan pertama saya asli putra daerah Pasaman Barat ya, dan kami itu mendirikan sebuah perusahaan bernama Surya Agro Nusantara. Fokus saat ini
itu kita mengembangkan segala bentuk potensi yang ada di daerah kita agar bisa menembus market yang lebih luas lagi. Karena kan kita sama-sama tahu penyakit ataupun kekurangan yang ada di komoditi pertanian atau perkebunan di Sumatera Barat ini, barangnya ada, sumber dayanya ada, lengkap semuanya, tapi pelaku usahanya ini sangat sedikit ya. Regenerasi penerusnya itu belum ada. Dan dari situlah kami melihat sepertinya kalau pengen memang mengabdikan diri untuk daerah, sektor politik kita nggak ngerti, sektor pendidikan kita basicnya nggak itu juga ya. Mau nggak mau kita ngambil di ranah entrepreneur. Kenapa? Karena kami menganggap ranah entrepreneur ini bisa memberikan dampak ekonomi yang nyata untuk masyarakat sekitar. Alasan-alasan kuat tadilah yang membawa saya beserta 4 rekanan teman-teman tadi membentuk sebuah perusahaan yang berfokus di kegiatan ekspor. Saya basicnya sarjana ekonomi, ada yang basicnya akuntansi, ada yang basicnya pertanian, ada yang basicnya IT, dan juga ada yang basicnya itu proteksi tanaman. Jadi kami dari berbagai latar belakang yang berbeda, sama-sama putra asli daerah Pasaman Barat, mengabdikan diri di ranah entrepreneur, dan hasilnya inilah dia. Kita berhasil berkolaborasi dengan berbagai level kemitraan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam kita yang sangat besar ini. Besar ya. Mungkin dulu masih dianggap limbah ya Mas ya, masih dianggap. Saya rasa ya memang masih dianggap limbah. 2021 itu saya masih ingat seluruh hasil panen perkebunan kelapa sawit kita yang dominan di Pasaman Barat ini masih terbuang sia-sia, masih dianggap limbah, dan kami melihat di sana sepertinya ini ada potensi, hanya saja belum dimanfaatkan dan belum ada orang yang berani memanfaatkannya. Dan hasilnya kita mengenalkan kepada masyarakat, berkolaborasi dengan berbagai level kemitraan, petani, gudang-gudang kecil, pengepul dan sebagainya untuk memviralkan potensi pemanfaatan limbah pelepas sawit ini menjadi komoditas lidi yang sekarang itu diminati oleh market internasional. Itu kenapa sejak tahun berapa itu mulai merintis muncul ide, kemudian mulai membentuk usaha, kemudian mencari rekanan sumber daya, dan sampai saat seperti ini? Mulainya kapan? Mulainya itu tahun 2021, Mas. 2021 berarti masih masa pandemi. Masih masa pandemi. Jadi waktu itu saya masih baru lulus kuliah, wisudanya pun masih wisuda online dari masih online. Iya, benar. Pulang ke kampung halaman, waktu itu tidak ada networking di dunia entrepreneur, nggak ada modal sosial di daerah kita sendiri karena kita kan mahasiswa rantau, kelamaan di rantau. Kita ngelihat potensi itu, dan 2021 masyarakat masih nganggap limbah. Kami door to door loh Mas, ngenalin Bu, ini kayaknya bisa dimanfaatin nih. Kira-kira mau nggak untuk coba dikelola sedikit demi sedikit? Itu penolakannya seperti apa? Penolakannya ya, ini dari pengalaman door to door. Baik, kami jadi sales lah ini. Jadi apa namanya? SPG lah. Jadi pihak yang bantu mempromosikan potensi komoditi ini. Ada beberapa respon yang kami terima. Pertama, penolakan tentunya kan. Banyak kayaknya penolakan. Banyak sekali malahan. Karena banyak sekali. Out of the box ini apaan sih gitu? Iya, apaan sih, daripada ngolah lidi, mending ngambil brondol kata masyarakat kan. Ngambil brondol, mending tanam sawit, panen dan sebagainya. Penolakan. Yang kedua, ada juga yang respect tentunya kan. Oh, ada nih anak muda kita daerah mau mengembangkan potensi daerah. Ada yang respect juga, ada yang penasaran juga, dan yang paling parahnya mungkin ada juga yang cemeeh kalau bahasa Minangnya. Cemeeh gitu ya. Gitu ya. Betul. Tapi itu normal, namanya kan market belum terbentuk, edukasi pasar kan belum terbentuk. Jadi saat itu sedikit ini ya, gimana nih Sadli dan teman-teman meyakinkan entah itu masyarakat, entah itu para orang-orang yang terkait lah ya, mungkin pemangku kepentingan dan segala macam, itu meyakinkan mereka itu saat itu seperti apa tuh? Pertama kami mapping strategi dulu ya Mas ya. Perusahaan baru ini kan harus punya strategi yang jelas dulu dalam hal membangun networking, mencari pasar, mencari sumber supply dan sebagainya. Dalam hal membangun networking kita tentu mengadu lah ke pemerintah setempat. Pak, ini saya anak muda, saya mau mengembangkan potensi daerah, tapi saya masih kurang untuk pembelajaran. Tolong bantu carikan
saya ranah untuk saya bisa berkembang. Ya. Alhasil ya dari waktu itu ini saya berterima kasih banget ini untuk Pak Sukarni. Waktu itu beliau masih menjadi PLT Kadis Perindak Kabupaten Pasaman Barat. Beliau menyambungkan kita ke Universitas Andalas, ujung-ujungnya kita juga terhubung ke Kementerian UMKM. Itu untuk bangun networking. Kemudian untuk mapping strategi mencari sumber supply, yang kami lakukan itu kami cek dulu nih Mas, peta-peta mana nih di daerah kita yang kiranya potensi untuk yang luas, perkebunan yang luas, masyarakatnya yang cenderung mungkin bisa diajak dan sebagainya. Kemudian strategi awal yang kami lakukan ya kami gunakan semua channel, kami promosi di sosial media, kami door to door langsung ke masyarakatnya. Ada nanti itu videonya atau mungkin foto bisa saya kirimkan. Kita juga belikan alat untuk masyarakat sekitar meraut lidi itu. Harapannya dulu masyarakat nggak usah capek-capek, ini mesin kami siapkan, masyarakat tinggal ngerawat, nanti hasilnya biar kami yang jual. Jadi semua itu pakai perhitungan, mapping, kemudian dan sebagainya. Itu sih. Jadilah step by step, jadi seperti sekarang ini begitu ya. Tentunya yang 5 orang tadi ya semuanya turun, ngambil peran masing-masing. Nah, apa sih? Nah, sebelum itu saya pengen nanya nih, kenapa milihnya lidi sawit gitu di saat orang nggak kepikiran? Biasanya orang lidi sawit itu untuk sapu atau untuk kalau bahasa Minangnya tuh malabuak kasu betul gitu ya. Ya sekedar untuk menyapu dan bersih gitu, nggak kepikiran juga bisa dijual kiloan, diekspor, apalagi diekspor mungkin ya, ekspor gitu. Kenapa milih lidi sawit sih? Jawabannya sederhana Mas. Tahun 2021 itu waktu perusahaan kami baru berdiri, itu kan masih terdampak COVID ya Mas ya. Daya beli masyarakat itu masih lemah, dan masyarakat pun masih sangat bergantung pada hasil bumi yang sudah turun-temurun lah ada di Pasaman Barat ya, dominannya kan kebun kelapa sawit. Nah dari situ pun kami juga mulai berpikir kira-kira untuk ranah ekspor ini apa yang bisa kita kembangkan potensi daerah yang mungkin barangkali belum diketahui oleh masyarakat sekitar. Nah kemudian kami terjun di dunia perdagangan internasional ini, kami melihat ternyata limbah pun bisa dimanfaatkan menjadi nilai jual. Saat ini sawit mungkin maaf saya potong ya. Mungkin yang ada dalam benak saya nih sebagai masyarakat, sawit, cangkang, ya limbah tadi itu mungkin produk-produk ikutannya itu saja baru yang mungkin bisa bermanfaat. Nah, nggak kepikiran nih, nggak expect juga lidi sawit gitu. Itu emang idenya memang dari awal saat membuka usaha itu kita mau ekspansi nih lidi sawit nih, atau memang bikin usaha terus tiba-tiba muncul ide itu, gimana tuh? Kalau ide besarnya memang kami cuman pengen sebenarnya potensi komoditi lokal Pasaman Barat itu memang ada yang menggarap. Rantai distribusinya ini bisa kami perpendek. Alhasil petani ini bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar karena kan harganya mungkin bisa kami tingkatkan dan sebagainya. Dan untuk lidi ini kami sederhana pikirannya Mas. Kami pengen dari urusan limbah ini kebutuhan rumah tangga masyarakat, pembeli beras, pembeli gas, pembeli token listrik itu bisa dipakai dari pemanfaatan limbah tadi ini. Dan ternyata memang kami lihat di banyak daerah beberapa udah ada yang memanfaatkan lidi ini, tapi di Sumatera Barat itu belum ada. Dan makanya kami sangat semangat ini untuk memanfaatkan dan mengenalkan potensi daerah itu. Mungkin nanti bikin hilirisasinya, bikin pabriknya gitu ya. Hilirisasinya pun ini kan sudah masuk hilirisasi nih ya, produknya limbah, dan kami pun sekarang sudah lagi mulai riset dari lidi ini pun kira-kira bisa dijadikan produk apa. Jadi nanti rantai distribusinya juga semakin pendek dan harganya semakin meningkat, tinggi ya, kualitasnya pun meningkat, sustainnya pun juga bisa panjang, dan dampaknya pun bisa untuk ekonomi masyarakat secara luas. Baik. Tantangan terbesar nih mungkin dari saat membuka usaha sampai sekarang, kalau untuk usaha yang biasa ya, yang mungkin orang kenal itu oke lah gitu, mungkin suppliernya supply dan demandnya juga
sudah ada gitu ya. Nah, ini kan lidi sawit kan memang memulai baru ini dari awal untuk daerah kita. Itu tantangan terbesarnya itu apa tuh? Tantangan terbesarnya kalau untuk di dunia bisnis ini, apalagi kami anak-anak muda ini, minim relasi, minim modal dan sebagainya. Pertama ya tantangan untuk memperkenalkan potensi lidi ini ya Mas ya. Itu tadi ya, yang dari tadi, awal door to door, penolakan, cengeh dan sebagainya. Itu mungkin kalau kita nggak punya mental entrepreneur bisa jadi down nyerah, kan. ya. Yaudah, nggak usah lah, saya kerja aja lah. Mending saya nunggu transferan mak gue. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Okay. Kemudian tantangannya networking kami kan waktu itu memang masih minim ya Mas. Minim ya. ya. Jadi memang harus lebih effort dibandingkan para pelaku usaha yang lainnya. Dan tantangan terbesarnya sebenarnya masuk jurangnya ini Mas. Kan dalam memulai bisnis ini nggak selalu untung ya. Kita harus siap juga dengan kondisi rugi sementara, gagal sementara, keberhasilan yang tertunda. Apalagi ini di dunia ekspor ya. Jadi itu sih tantangan yang lumayan. Agak besar bagi kami. Apalagi modal kami terbatas, mimpi kami besar, visi kami besar, tapi ya masih on progress semuanya. On progress. Sampai sekarang pun masih on progress. Masih on progress. Masih on progress. Nah, ya tantangan yang banyak tadi, pernah nggak sih merasa, duh saya pengen nyerah aja lah gitu, balik lagi aja lah mak, tolong transferan aja mak tiap bulan gitu, nggak kuat jadi pengusaha. Pernah nggak sih mengalami momen-momen seperti itu, atau mungkin titik terendahnya ada nggak sih? Kalau untuk titik terendah mungkin ya ketika mengalami kerugian, kemudian ditipu supplier juga. Pernah ya? Pernah Mas. Masya Allah. Ditipu supplier juga pernah, uang dibawa supplier dan sebagainya udah pernah. Mungkin waktu itu bisa jadi titik terendah ya Mas ya, karena kan mental saya itu kan belum terbentuk ya untuk mengelola emosional ketika menghadapi kondisi itu. Beberapa kali sempat mungkin kehilangan gairah dan sebagainya. Tapi kan kembali lagi, saya punya alasan kuat kenapa saya membangun Surya Agro Nusantara ini dan kenapa saya ini pulang ke kampung halaman. Saya mau mengabdikan daerah, mau berbakti untuk masyarakat sekitar, berbakti buat negara, berbakti untuk orang tua. Jadi ketika waktu itu mungkin saya udah hilang gairah, motivasi, balik lagi ke tujuan awal. Oh, ini loh mimpi kamu besar loh. Ayolah semangat lagi. Dan alhamdulillah backup gitu ya. Iya, alhamdulillah ya berkat bantuan Tuhan lah. Semuanya karena Tuhan ini. Masya Allah. Terus bagaimana awalnya bisa menembus pasar luar negeri? Luar negerinya di negara mana aja? Oh iya, kalau boleh tahu. Sebelumnya kita belum jelasin nih Mas ya, saya ekspor apa sebenarnya dan berapa banyak sih sebenarnya gitu. Oke. Sebelum itu ya boleh silakan ekspornya tadi lidi sawit. Iya, ini untuk informasi ya. Pertama, saya itu fokus sekarang ekspor broomstick, sapu lidi. Jadi bukan hanya lidi sawit ya, ada lidi kelapa. Oh, ada lidi kelapa juga. Ada lidi kelapa di Pariaman itu, terus ada lidi nipah namanya Mas. Iya, lidi yang nipah. Di masyarakat pantai itu. Dan lebih dominan itu sekarang kan lidi sawit. Sekarang kita rutin dari tahun 2025, 2024 pun juga udah mulai kita eksporkan yang dianggap limbah oleh masyarakat ini menjadi komoditi yang memang diminati dan dicari oleh masyarakat internasional. Kita coba ekspor ini ke wilayah Asia, Mas. Oh, Asia. Lebih tepatnya itu marketnya itu ada Thailand, Vietnam, Pakistan, Afghanistan, India, Nepal, China pun juga masuk. Besar ya? Besar, marketnya besar. Tapi dari banyaknya potensi market tadi itu kami baru sempat menembus 3 negara. 3 negara? 3 negara. Pertama India. Oh, India. Ya, yang kedua Nepal. Dan pernah satu kali itu ada marketnya Mauritius. Mauritius. Jarang didengar sih negaranya, tapi kami pernah kirim ke sana. Itu kalau boleh tahu mereka akhirnya jadikan produk apa tuh dari lidi sawit? Banyak orang mungkin menganggap lidi ini digunakan untuk kebutuhan agama mereka gitu ya, dibuatkan dupa atau kerajinan. Tapi sependek pengetahuan kami berdiskusi langsung dengan para pelaku usaha di sana, importirnya, mereka hanya gunakan untuk membuat sapu halaman, Mas. Kebutuhan kebersihan rumah tangga aja. Memang nggak jauh beda dengan yang kita nggak jauh beda gunakan ya. Bedanya mungkin kita itu sekarang udah ada barang substitusi, barang pengganti, pakai vakum, pakai sapu dari plastik
logistik, tapi mereka masih membutuhkan itu. Bayangkan aja Mas, satu importir itu dia bisa kebutuhannya itu 4 kontainer selama 1 bulan. 1 bulan 4 kontainer. Dan itu saya rutin kirim ke Nepal. Masya Allah. Satu kontainer itu kuantitinya 25 ton. 25 Kali ton 4 kontainer berarti ada 100 ton yang kita rutin kirim setiap bulan. setiap bulannya, itu minimal. Itu kan satu bayar baru itu. Nah, itu maaf saya potong ya. Itu dari mana aja dapat suppliernya? Nah, kalau suplai bahan Sound Barat bakunya aja atau dari oke. mana? Kebutuhannya kan tinggi ini ya, dan kita kan benar. butuh perputaran yang cepat. Iya. Dan kita itu sekarang ekspornya itu via Belawan, Medan, Sumatera Medan. Utara. Belum sempat dan belum bisa untuk via Teluk Bayur, kebanggaan kita. Dan untuk sumber suplainya kami ambil dari Pasaman Barat, wilayah Sumatera Utara, arah Aceh, dan juga arah Pekanbaru. Jadi campur aduk semuanya. Mas. Bukan Betul. Pasaman Barat saja ya. Oke. Tapi tadi Mas, dari yang 100 ton itu bisa dibilang 80% manfaat ekonominya itu balik ke masyarakat sekitar. Ya bener ya. Bayangin aja Mas, sekarang itu dulu kan dianggap limbah nih. Iya. Kita masih jarang melihat masyarakat bawa lidi di motor di jalanan. Sekarang kan kita udah familiar ya dengan hal itu. Iya. Satu lidi itu sekarang kurang lebih per kilonya 4.000. Iya 4.000 sih. Iya, 4.000 ya. 4.000 bahkan ada yang lebih ya. 4.500 juga Iya, ada. iya, benar-benar. Dulu waktu kami memulai harganya cuma 2.500. Iya, benar. Dan Iya. bayangkan sekarang dari dulu itu kapasitas produksinya 0, dianggap limbah, tidak bernilai. Sekarang per bulannya ini kita bisa buktikan, bisa cek sendiri nanti di gudang-gudang supplier, gudang-gudang rekanan nantinya. Per bulan Pasaman Barat ini sudah bisa kapasitas produksinya 200 sampai 300 ton sebulan. sebulan. Masya Allah. 200 ton berarti kan 200.000 kilogram. Iya, benar, Dikali harga beli ke petani itu 4.000. 4.000. Berarti ada berapa uang masuk ke daerah? Iya, 800 juta tiap bulannya dari limbah, Mas. Itu masuk ke Buat PAD-nya ya. Buat ke daerah. Iya, masuk Dan ke itu daerah langsung ya. terdistribusi ke masyarakatnya. Dan mimpi besar kami tadi yang sederhana, pengganti beli beras, pengganti Itu beli mah udah dapat, gas. beli token. Insya Allah lah. Itu Semoga. Udah bisa itu. Semoga. Oke. Dan ini saya big thanks ya ke banyak para pelaku usaha, petani yang selalu konsisten, Ya. pengepul-pengepul yang selalu konsisten rutin juga beli ke bawah, dan gudang-gudang kecil di Pasaman Barat, rekan-rekan gudang, terima kasih banyak. Ini bukan berkat Surya Agro Nusantara, tapi berkat kekuatan kita bersama. Mantapnya koordinasi tadi ya. Ya, kolaborasi tadi. Kolaborasi yang solid betul. ya. Oke. Nah, proses itu kan salah satunya kan ada dari Pasaman Barat gitu ya. Jadi berarti Sadli dan teman-teman Ya. membawahi beberapa pengepul gitu ya Betul, ceritanya. betul sekali, betul. Nah, itu gimana nih prosesnya dari awal Ya. barang itu nanti dibeli sampai ke ekspor tuh gimana tuh Iya. prosesnya? Jadi rekanan kita yang ada di Pasaman Barat itu melakukan pembelian rutin, Mas, ke petani, ke masyarakat, harian, mingguan. Mereka membeli lidi itu harganya per kilo. Iya, Kemudian iya, iya. lidi yang masih dalam kondisi setengah kering ataupun sudah kering dibawa ke gudang kecil. Berarti di Pasaman Barat ini ada beberapa gudang ya? Ada beberapa gudang, ada ada beberapa gudang dibawa ke gudang kecil, kemudian dilakukan proses penjemuran. Nah, di gudang itu pun juga terserap beberapa tenaga kerja, Mas, Oh, untuk gitu. hal itu. Iya, Dijemur, kemudian di packing, dan dari Pasaman Barat itu baru dikirim ke Medan untuk dilakukan pengemasan sesuai dengan standar ekspor. Oke. Jadi alurnya itu dari petani ke gudang Pasaman Barat, proses sederhana, kemudian dikirim lagi ke Medan. Oh, jadi di Medan lah diekspor nanti ke negara tujuan. Dan kontainernya itu pun dimulai ya proses loadingnya dari Medan. Ada nggak ada syarat tertentu nggak sih yang mungkin kita nih sebagai eksportir Yap. yang harus dipenuhi agar nanti barang-barang ini bisa sampai ke luar negeri gitu? Oke, mungkin lebih lanjutnya itu syarat menjadi eksportir mungkin, Mas, ya. Boleh. Syarat menjadi eksportir ini sebenarnya simple. Pertama, kita punya legalitas usaha. Ya. Bisa itu berbentuk CV, PT perorangan, mungkin koperasi pun juga bisa. Koperasi bisa ya? Koperasi bisa nih, koperasi merah putih nih. Oh iya, bisa di nih. nagari-nagari ya? Ya, masih bisa nih gitu. Punya legalitas usaha, punya barang yang memang bisa dijual dan diterima oleh market internasional. Nah, dan untuk kasusnya lidi ini itu untuk prosesnya simple sih, Mas. Hanya perlu untuk dilakukan
ada namanya proses fumigasi. Fumigasi. Ya, jadi barang-barang pertanian ini disemprot agar tidak berjamur selama pengemasan, dan tentunya hanya butuh nanti dokumen-dokumen tambahan yang berurusan dengan pelayaran, distribusi barang. Jadi simpelnya itu kalau pengen memulai usaha di dunia ekspor, punya legalitas usaha, punya barang yang mau diekspor, punya rekanan pelayaran, dan juga punya pembeli di luar sana. Oke. Jadi kalau saya dari kacamata masyarakat, saya melihat dampaknya sangat luar biasa ya. Tadi kita sudah pemasukan masyarakat itu lebih kurang 800 juta. Nah, dari Sadli sendiri sebagai pengusaha nih, gimana rasanya yang Sadli rasakan itu dampak dari ya terutama lidi sawit lah ya, lidi sawit di Pasaman Barat ini terhadap masyarakat tadi? Yang saya rasakan ya, pertama mungkin kebahagiaan tersendiri ya Mas ya, bersyukur gitu. Ternyata kami ini bisa sedikit berkontribusi untuk daerah kita tercinta ini, dan dari situ pun ketika bertemu langsung dengan petani tadi, itu kita ngelihat ada harapan dari setiap rautan limbah tadi ini di mereka. Dan kami pun makanya karena punya alasan kuat tadi itu, kami tidak berhenti hanya di lidi aja. Kami pengen ada ekspansinya dan ada produk-produk lain yang bisa dihasilkan. Kemarin saya nonton videonya ada sabut kelapa ya. Ya, sabut kelapa. Itu udah mulai ekspansinya, ada mulai usahanya. Usahanya sih sebenarnya belum. Belum. Tapi kan alasan Surya Agro Nusantara berdiri ini kan pengen mengembangkan seluruh potensi komoditi unggulan Sumatera Barat. Jadi kami peta-petakan dulu nih Mas. Kalau untuk sabut kelapa itu kita udah ada rekanan pabriknya di Pariaman. Pariaman. Kalau untuk urusan lidi kan di sini Pasaman Barat. Kalau untuk urusan lidi kelapa ada nanti di Pariaman kami punya. Urusan gambir kami juga ada rekanan. Tapi kan namanya membangun usaha ini kan kita butuh step by step. Nggak perlu terburu-buru. Jadi kami pengen maksimalkan dulu di urusan lidi ini. Luar biasa. Itu mungkin nggak kebayang ya ekspektasi dari awal yang mungkin dampak ekonominya biasa-biasa aja, setelah dijalankan sampai sekarang ini dampak ekonominya ternyata luar biasa. Betul. Nah, kita beranjak ke topik berikutnya. Boleh. Ya, Salia. Nah, ternyata dari sesuatu yang sederhana seperti lidi sawit tadi bisa memberikan dampak ekonomi yang besar. Lebih kurang tadi 800 juta sebulan income-nya untuk masyarakat Pasaman Barat, masyarakat sekitar. Nah, disinilah pentingnya pendataan usaha yang kami lakukan nih di BPS nih, pendataan usaha dari sensus ekonomi gitu ya. Nah, untuk Sadli ketahui dan teman-teman podcast semua ketahui, sensus ekonomi itu pendataan menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha non pertanian di Indonesia. Nah, nanti kita juga selenggarakan di Kabupaten Pasaman Barat. Ya, melalui sensus ini BPS mendata usaha seperti perdagangan, industri pengolahan, jasa transportasi, perhotelan, konstruksi hingga UMKM untuk mengetahui jumlah, sebaran, skala, dan karakteristik usaha. Nah, dari data tersebut dasar penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi, pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Nah, Sadli sendiri pernah dengar istilah sensus ekonomi nggak sih sampai saat ini gitu? Kalau untuk pernah dengarnya pernah, tapi untuk melihat datanya dan progresnya pun mungkin masih bisa tergolong baru lah Mas. Saat memulai usaha yang kemarin itu CV Surya Agro Nusantara itu tentunya butuh beberapa data-data pendukung, sangat butuh. Nah, jadi menurut Sadli sebagai pengusaha nih, entrepreneur, seberapa penting data usaha yang akurat itu dalam membuat suatu kebijakan? Wow, ini kalau untuk ranah entrepreneur ataupun seluruh aspek kehidupan kita ya, menurut saya itu data itu penting Mas. Bisnis yang berbasis data dan berbasis riset itu umurnya bisa panjang. Kenapa bisa panjang? Karena segala bentuk kebijakan strategi bisnis yang akan dilakukan itu penuh perhitungan dan ada pengaturan kelolaan risikonya. Banyak orang yang menganggap memulai bisnis itu mulai aja dulu kan. Tapi kan harapan kedepannya itu otomatis menjadi ketidakpastian. Nah, dengan adanya data itu, ketidakpastian tadi itu bisa kita konversi menjadi pengelolaan risiko.
Nah, dengan adanya data-data itu bisa membantu arah bisnis itu menjadi lebih terarah, terukur. Oke. Ibaratnya itu kalau di kapal data-data ini itu jadi navigasinya, Mas. Navigasinya. Iya, jadi Jadi navigasinya. selama ini pernah merasakan selarang nggak sih, serang ngambil kebijakan nih saya harusnya seperti ini, ternyata karena data pendukungnya jelek, kebijakannya digawur gitu. Pernah seperti itu. Pernah, pasti Pernah ya? pasti pernah ada, pasti pernah. Namanya selalu on progress kan, Mas. Selalu berprogres. Terkadang kan kita juga yang namanya inovasi ini kan erat kaitannya dengan trial dan error. Ketika data kami tidak terlalu akurat kan otomatis perlu ada penyesuaian. Pernah ada. Termasuk pemetaan sumber daya yang utama tadi ya. Yap. Sawit di mana aja yang banyak, Betul. kelapa di mana aja yang banyak gitu ya. Dengan adanya data yang masih kita anggap sementara lengkap aja, bisa ada resiko Margin errornya lah margin gitu ya. errornya. Sekian Apalagi persen kita ya. memulai bisnis dengan mulai aja dulu, tidak ada perhitungan Yang gitu. penting happy, enjoy. Ini betul. emang bisnis yang saya suka gitu ya. Betul. Oke. Jadi kenapa sih menurut Sadli itu beberapa orang, entah itu entrepreneur, entah itu pribadi, entah itu mungkin orang-orang yang ada di pemerintahan, menganggap hal sepele ya data itu oleh beberapa orang tersebut. Oke. Menurut saya ada 2 poin, Mas, yang menjadi alasan kenapa masyarakat kita itu belum melek data, belum melek gitu ya. Ya, satu, Pertama, kesadaran. Kesadaran. Yang kedua mungkin mindset berpikirnya pun juga masih di level-level tertentu. Nah, ada banyak alasan mungkin ini yang kenapa mungkin anggap di sektor entrepreneur, di sektor bisnis, kenapa banyak para pelaku usaha mengabaikan data. Pertama mungkin belum adanya orang yang memberikan arahan kalau betapa pentingnya ini data dalam proses berbisnis kita. Belum ada yang ngasih. Jadi dari sisi yang punya data juga mungkin mengelaborasi memberi penyajiannya ya, penyajian datanya mungkin ke masyarakat atau ke orang-orang yang butuh harusnya itu kurang sampai, kurang menarik. Pertama kurang sampai, yang kedua alhasil kan masyarakat menganggap data itu menjadi tidak penting kan. Terus yang kedua memang mungkin mindsetnya itu belum sampai ke mindset entrepreneur, Mas. Kalau untuk ranah entrepreneur mereka masih belum menganggap data itu penting dan sebagainya. Tapi itu nggak apa-apa lah, itu semuanya proses dan itu menjadi tugas kita bersama untuk memberikan arahan kalau berbisnis ini minimal ada data. Bayangin aja para pelaku UMKM kita di Pasaman Barat yang awalnya memulai usaha yang penting jalan tiap hari gitu kan, dirasa ada uang yang masuk tiap hari karena penjualan, padahal antara modal dan keuntungan itu masih tercampur kan. Iya, benar. Nah, bayangkan mindsetnya itu dan kesadarannya itu dirubah sedikit aja, Mas, sedikit. Mulai dibiasakan untuk mencatat pemasukan, Pemisahan tadi pengeluaran, modal usaha, modal produksi barang tadi. Saya yakin itu bakal kelihatan perubahan yang signifikan besar. Nah, apalagi nih kalau di sektor pemerintahan. Ketika pemerintah sadar akan pentingnya data, ya saya rasa ini bisa menentukan arah kebijakan yang lebih pas, Mas, lebih tepat untuk kebutuhan masyarakat secara luas. Oke. Nah, untuk kita berbicara eksportir dan importir mungkin ya, apakah data usaha yang mungkin nanti akan kita dapatkan dari hasil sensus ekonomi ini bisa memperluas usahanya seperti Sadli gitu, data-data usaha yang kami hasilkan nanti, apakah bisa nanti membantu para pelaku usaha di Indonesia ini? Jawabannya sangat bisa, dan itulah kenapa saya senang untuk bisa silaturahmi ke PPS Kabupaten Pasaman Barat, karena harapannya timbul sinergi antara pemerintah dengan para pelaku usaha. Jadi ketika nanti pemerintah menjanjikan data yang akurat, kami pun bisa membuat kebijakan. Oh, kira-kira kebutuhan Pasaman Barat ini di sektor ekonomi ini nih yang belum tercapai. Kami pun bisa ikut berkontribusi jadinya, Mas. Itu sangat kami harapkan sih dari Surya Agro Nusantara. Karena saya melihat waktu ini, Mas, kita dulu pernah short course ke Australia. Berapa minggu? 1 minggu, sampai 2 minggu lah. Lokasinya itu di Brisbane.
Oke, karena waktu itu Mas, tahun 2024 kita pernah mengikuti Sorkos dari Kementerian UMKM. Jadi beberapa startup terpilih di Indonesia ini diberangkatkan ke Australia, ke ranah internasional untuk melihat bagaimana budaya bisnis kampus dan pemerintah itu berkolaborasi membangun tren yang positif. Oh, berarti memang entrepreneur tuh dikolaborasikan dengan kampus-kampus ya? Iya, memang. Jadi ketika kalau di Indonesia kampus mahasiswanya yang belajar mencari data ke perusahaan. Iya, benar. Sedangkan di Australia perusahaan yang minta tolong ke kampus untuk menggarap sebuah riset dan data ini gitu loh. Karena memang ya kampus tahulah ya sumber ilmu di kampus sana, kan sumber ilmu, penelitian segala macam ada di situ ya. Betul, begitupun dengan pemerintah di sana pun juga aktif memberikan data-data yang dibutuhkan untuk pengembangan tren yang positif di ketiga hal ini. Jadi kami pun berharap ada kolaborasi positif nanti antara BPS Kabupaten Pasaman Barat dengan Surya Agro Nusantara. Jadi pas lah ya ketika nanti kami akan mengadakan sensus ekonomi. Itu nanti mulainya pencatatan ke rumah tangga nih 16 Mei sampai 31 Juli, lebih kurang 2 bulan lebih. Nah, itu semua masyarakat itu kami data. Semua pelaku usaha, termasuk pelaku usaha juga gitu. Jadi bukan hanya usaha aja, masyarakat yang nanti usahanya meraut ya, bahasa Indonesianya? Meraut lidi itu, nah itu kan salah satu usaha juga. Nah, itu nanti kita catat juga sebagai data kita. Nah, itu kan nanti tergambar tuh dari hasil sensus ekonomi. Oh, ternyata usaha meraut lidi sawit di Pasaman Barat sekian orang. Jadi kan peta bisnisnya di mana-mana saja. Mapping wilayahnya pun tanpa turun tangan langsung dari data-datanya sensus ekonomi itu juga sudah tersedia. Itu satu lapangan usaha. Nanti belum lagi lapangan usaha yang lain gitu ya. Bayangin kalau data itu kepake. Bayangin data itu jadi diolah dan disajikan dengan baik. Nah, masyarakat semua pemangku kepentingan memakai itu, insya Allah akan membantu perekonomian Indonesia. Surya Agro Nusantara nggak sabar nunggu. Nah, kebayang nggak sih kalau misalnya nanti usahanya Syadli ini tidak terdata dengan baik, nah gitu kan? Kebayang bagaimana nanti dampaknya kalau tidak terdata dengan baik gitu ya. Nah, mungkin sedikit saja, kita tidak panjang-panjang. Menurut Syadli, penting apa tidak nih usaha-usaha yang ada di seluruh Indonesia ini didata dengan akurat oleh pemerintah gitu? Oh, jawabannya penting Mas, dan sifatnya mungkin wajib ya. Kalau nggak dilakukan berdosa gitu. Wajib ya. Karena memang kan pemerintah diamanahkan oleh rakyat untuk memang kesejahteraan sosial itu terbentuk. Jadi para pelaku usaha pun harapannya terdata dengan baik dan memang ada kebijakan yang baik juga untuk yang tadi didata. Jadi saya minta sebagai perwakilan dari entrepreneur, perwakilan dari pengusaha, ajak dong teman-teman pengusahanya atau mitra-mitra usahanya atau masyarakat-masyarakat yang mungkin juga bagian dari usaha Syadli gitu. Ajak bagaimana nanti bisa mendukung, mensupport sensus ekonomi ini. Siap, insya Allah. Silakan di situ. Kami komit. Ayo teman-teman, para pelaku usaha lidi sawit di Pasaman Barat, ayo kita dukung, sukseskan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Pasaman Barat. Terakhir, harapannya untuk pelaksanaan pendataan lapangan ya, kita sebutnya seperti itu. Sensus ekonomi 2026 ini khususnya di Kabupaten Pasaman Barat, dari Syadli sendiri apa? Kalau harapannya sih untuk sensus-sensus yang akan kedepannya dilakukan ya Mas ya. Pertama, benar-benar up to date dengan kondisi real di lapangan, dan kemudian memang benar-benar bisa diolah dan disajikan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kebijakannya. Dan menurut kami ini adalah salah satu langkah yang sudah dilakukan oleh BPS Kabupaten Pasaman Barat ya, mulai mengenalkan pentingnya data untuk segala aspek kehidupan, dan harapannya nanti jangan lupa undang juga entrepreneur lokal untuk berdiskusi, barangkali ada nih data yang kalian butuhkan, kami punya gitu. Saling menghidupkan ya. Artinya kita sebagai
entitas yang saling berkaitan nih ya, entrepreneur, BPS penyaji data, pemerintah sebagai yang membawahi pelaku-pelaku usaha lah mungkin ya, itu saling berkaitan entitas yang satu kesatuan gitu ya. Nah, harapannya sih seperti itu, masyarakat semuanya mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini. Amin. Kami dari BPS mengucapkan terima kasih nih untuk Muhammad Abdul Syadli, ada CV Surya Agro Nusantara ya. Terima kasih kembali nih, mudah-mudahan usahanya makin melebar, besar, amin, ya Allah. ekspansinya benar-benar ke negara-negara tadi, India, Pakistan, Cina, Mauritius ya, Mauritius. Kalau bisa nanti ke Brazil, amin ya Allah, daerah-daerah yang lebih besar lagi. Amin. Kemudian semua sektor, ya semua komoditas-komoditas yang mungkin orang menganggapnya sampah tadi, Sadli bisa dan teman-teman bisa melirik gitu ya. Kalau saat ini mungkin lidi sawit, lidi kelapa, sabut kelapa. Mungkin nanti kedepannya apa lagi gitu ya, mungkin ekspansinya Insya Allah. Bismillah. Dan usahanya makin besar, kemudian untungnya makin gede, itu yang paling penting ya. Amin, bisa bertumbuh ya. Bisa bertumbuh gitu. Bisa berdampak lebih luas. Bisa berdampak lebih luas dan punya entitasnya sendiri. Artinya sampai ke ekspornya bisa di sini gitu ya. Sehingga dari sisi bisa di-cut ya, bisa dipotong biaya distribusinya. Harapan besarnya begitu. Seperti itu. Baik. Terima kasih Syadli dan teman-teman untuk kehadirannya di podcast Ngopi Data ini. Di episode kedua ini mungkin segala sesuatu yang kurang-kurang mohon dimaklumin ya gitu ya. Kami pun begitu. Untuk teman-teman podcast, Sadli terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk teman-teman podcast, terima kasih sudah menonton tayangan podcast kami sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Muhammad Abdul Syadli, CV Surya Agro Nusantara ya, bisa menginspirasi teman-teman semuanya, mungkin bisa berkolaborasi juga dengan beliau. Amin. Bisa dilihat di Instagram, apa Instagramnya? Ya, Instagram perusahaan kami Surya Agro Nusantara. Instagram pribadi saya bro.sadli. Mungkin bisa dilihat di bawah ini saja, nanti bisa kita tampilkan. Silakan di follow, bisa di DM boleh ya? Boleh. Di DM. Kalau DM-nya cari jodoh boleh? Nanti saya carikan. Tapi kalau yang DM-nya pengen belajar ekspor, orang Sumatera Barat, pengen ke tempat Pasuruan Barat langsung, silahkan hubungi. Gratis ya? Gratis. Oke. Jadi bisa tempat sharing berbagi ilmu juga. Oke, silahkan nanti hubungi saja Instagramnya beliau di sini. Dan jangan lupa nanti Instagram BPS, Facebook, TikTok dan segala macam, pokoknya media sosial BPS Pasaman Barat jangan lupa diikutin semua. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan hadir di sini Sadli dan teman-teman podcast lainnya. Kita ketemu dalam episode berikutnya. Mudah-mudahan tamu-tamu yang hadir di podcastnya BPS Kabupaten Pasaman Barat, kalau kita menyebut podcastnya Ngopi Data ya, ngobrol pintar bahas data, karena data itu akan hidup saat dibicarakan. Itu orang-orang yang penuh inspirasi bagi kita semua, sehingga ketika kita menonton, kita juga mendapatkan ide-ide yang cemerlang untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.